kalian punya dana 2,5 juta dan mau beli HP Samsung terbaru dengan internal storage yang besar. Nah, kebetulan nih, ada Samsung Galaxy A12 yang harganya 2,5 juta rupiah dan sudah dipasarkan secara resmi oleh Samsung Indonesia sejak akhir Desember 2020 kemarin. Jadi, saya udah pegang HP ini kurang lebih seminggu ya. Selain kapasitas penyimpanan yang besar, yaitu 128 GB, apa aja sih yang ditawarkan oleh Samsung di HP ini? Mari kita lihat sama-sama. Ya, namanya juga HP entry level ya, jadi boxnya pun terkesan biasa aja. Dusnya berwarna dasar putih, dengan gambar HP-nya di bagian depan, dan di bagian bawah ada sedikit informasi HP-nya, seperti varian warna, dan kapasitas RAM serta ROM. Di dalam dusnya juga isinya standar HP entry level. Ada panduan singkat, ada unit HP-nya, terus charger yang udah support adaptive fast charging, ada SIM ejector juga, dan kabel USB Type-C. Di sini nggak dapat case dan earphone ya. Nah, saya cukup terkesan nih dengan desainnya. Untuk HP di harga 2 jutaan sih, saya nggak berharap banyak dari materialnya. Tapi finishingnya ini cakep. Jadi untuk finishing, kesannya kayak metal gitu. Dan dibikin dua tekstur berbeda dengan garis lurus yang memisahkan. Bagian atas ada teksturnya gitu dan bagian bawah dibuat halus. Pojok atas ada 4 buah kamera dengan desain bingkai kotak. Lalu sisi kanan ada tombol volume dan di bawahnya ada tombol power. Tombol powernya ini juga berfungsi sebagai fingerprint sensor. Nah, performa fingerprintnya cepat dan posisi sensor di sini menurut saya itu nyaman karena mudah diakses baik ketika HP ini kita genggam ataupun diletakkan di atas meja. Oh ya, kita bisa set sensor fingerprintnya ini untuk scroll navigasi bar. Slot SIM card ada 2, ditambah lagi 1 slot micro SD, jadi total ada 3 slot ya. Terus Samsung sekarang juga kasih port Type-C untuk smartphone entry levelnya yang ada di tengah sini di antara audio jack dan speaker. Bagian depannya pakai desain Infinity V. Nah, Infinity V ini jadi notch-nya berbentuk V untuk peletakan kamera depan. Lalu layarnya ukurannya 6,5 inci dengan resolusi HD+. Panelnya pakai PLS, panel buatan Samsung buat nyangin IPS. Jadi kecerahan, warna, dan viewing angle-nya sudah cukup bagus. Layarnya ini udah cukup nyaman sih kalau dipakai untuk nonton video atau sekedar baca-baca berita. Oh ya, touchscreen-nya cukup enak sih, cukup responsif dan udah cukup smooth ya. Nah, dengan chipset MediaTek Helio P35, Galaxy A12 ini udah cukup performanya kalau kalian cuma pakai untuk chatting, sosial media, email, Zoom meeting, dan berbagai aplikasi ringan lainnya. Galaxy A12 versi RAM 4GB ini untuk performa harian sih cukup bisa diandalkan. Untuk buka tutup aplikasi juga lancar, multitasking juga cukup baik. Ya, untuk sebuah HP entry level sih udah cukup oke ya. UI-nya sendiri menggunakan One UI Core versi 2.5 berbasiskan Android 10. Untuk pengaturan gesture, selain ada finger sensor gesture, dia juga ada lift to wake. Jadi layarnya ini nyala pas kita angkat HP-nya dari keadaan screen off. Terus bisa double tap to wake juga, biar kita nggak terlalu keseringan pencet tombol powernya buat nyalain layar. Terus nggak ketinggalan, ada fitur Smart Stay juga, yang bikin layarnya itu nggak otomatis sleep pas kita lagi baca artikel misalnya. Nah, sekarang kita beralih ke kameranya. Jadi, Samsung Galaxy A12 ini ada 4 buah kamera belakang ya. Dan menurut saya itu hasil fotonya sendiri bisa dibilang sudah cukup untuk kebutuhan dokumentasi sehari-hari. Untuk kamera utama 48 megapikselnya, pas dipakai di kondisi terang sih udah cukup baik. Untuk warna, ketajaman, dynamic range itu udah cukup oke untuk HP di kelasnya. Kamera ultrawide 5 megapikselnya juga cukup oke kalau digunakan untuk memotret di kondisi ini. Ya, bisalah untuk foto-foto landscape atau gedung-gedung biar kelihatan lebih megah. Kalau di kondisi kurang cahaya, kameranya itu cenderung bikin objek kelihatan terang, tapi noise-nya pasti muncul. Ya, tapi lumayan sih, masih bisa dapetin detail yang cukup. Ini untuk kamera utamanya. Tapi kalau kamera ultrawide-nya, ya kurang bisa diandalkan. Detailnya itu jadi soft banget, terus noise-nya lebih wow lagi, lebih banyak lagi. Terus nggak ada fitur night mode ya di HP ini. Kalau live fokusnya hasilnya cukup oke. Level bokeh bisa kita atur, baik sebelum maupun sesudah memotret. Edge detection pasti ada miss, tapi untuk HP 2 jutaan ya wajar banget sih. Nah, buat yang demen makro fotografi,
Hasil jepretan lensa makro 2 megapikselnya ini cukuplah buat foto-foto iseng. Asal kondisi cahaya cukup, kondisi cahaya bagus, masih bisa lah hasil fotonya buat dipajang di sosmed. Kamera depannya beresolusi 8 megapiksel dengan f2.2. Hasil foto kamera depannya ini ya juga sudah oke, cukup detail juga dan paling pas di kondisi kurang cahaya aja yang nggak bisa diandalin. Oh ya, kalau mau selfie dengan background bokeh juga bisa, karena fitur live fokusnya juga hadir untuk kamera depan. Untuk perekaman video, baik kamera depan maupun belakang bisa merekam hingga resolusi Full HD. Berikut contoh hasil perekaman videonya. Oke, jadi seperti ini contohnya kalau kalian menggunakan Samsung Galaxy A12 ini untuk bikin konten ya, untuk bikin video ya, video apapun itu di YouTube. Jadi dengan pencahayaan seadanya nih, lampu saya lampu kecil aja, terus ya lampu utama juga mati, dan audionya ini saya gunakan langsung audionya dari mic internalnya Samsung Galaxy A12 ini. Tapi kalau kalian merasa audionya ini agak kurang, kalian bisa pakai mic eksternal yang dicolokin langsung ke audio jacknya gitu. Jadi gimana menurut kalian? Udah cukup gak kalau kita pakai HP ini buat bikin konten YouTube di rumah? Kalau baterai menurut saya awet ya, dengan kapasitas sebesar 5000 mAh pas pagi 100% saya gunakan beraktivitas harian, dia masih bisa bertahan sampai malam lah. Awet sih menurut saya. Terus untuk charging, dia sudah mendukung adaptive fast charging 15 watt. Dari kondisi 10% itu sampai 100% dia butuh sekitar 2 jam 15 menit. Oke, jadi di Galaxy A12 ini Samsung sepertinya menjawab kebutuhan konsumen akan kebutuhan penyimpanan internal yang besar di smartphone kelas entry level. Ini cocok ya untuk keadaan seperti sekarang di mana banyak pekerjaan dilakukan secara online. Kayak sekolah pun juga online, atau mungkin yang jualan online. Pastinya banyak membutuhkan kapasitas ROM yang besar buat menyimpan segala macam file seperti dokumen Office, foto, video, dan lain-lain. Tapi bukan itu aja sih yang ditawarkan Galaxy A12 ini. Dari segi desain juga nggak dibuat sembarangan, lalu build quality-nya juga udah bagus di kelasnya. Terus penggunaan chipsetnya juga cukup bisa diandalkan untuk mendukung aktivitas-aktivitas harian tersebut. Lalu untuk kamera juga hasilnya terbilang lumayan di mata saya dan cukup kalau digunakan untuk dokumentasi kegiatan-kegiatan harian kalian. Baterainya juga bisa banget diandalin buat aktivitas harian, jadi nggak usah terlalu bergantung sama power bank. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini. Semoga bisa membantu kalian dalam menentukan apakah HP ini layak untuk kalian beli atau tidak. Terima kasih udah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video lainnya.